Karena disebutkan di sini fajtanibuh, perkara-perkara yang diharamkan itu tinggalkan sama sekali. Namun perkara yang diperintahkan, jika datang Nabi dengan perintah, maka ambillah mastata'tum. Ambillah dalam keadaan semampu kalian. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih. Dan boleh diberikan misal juga yang terakhir misalnya tentang permasalahan al-khamr wal maisir. Maka menjual air yang memabukkan ataupun minuman keras, maka fulus katsir, na'am aula. Satu botol whisky ataupun Napoleon ataupun apa saja bir yang memabukkan, maka dia lebih mahal daripada botol aqua. Iya, botol aqua 1 liter cuma 6.000. Kalau dingin jadi 7.000. Maka botol whisky yang hanya 350 mili ataupun Napoleon yang hanya 250 mili dan yang lainnya mahal. Lebih mahal daripada air aqua. Maka al-khamr laha manafi', na'am aula. Dapat uang banyak, zalat, fulus. Wa kadzalika al-maisir, perjudian. Maka perjudian dalam waktu mungkin 20 menit bisa menyebabkan seseorang kaya raya. Misalnya dia mempunyai modal 1 juta. Kemudian dia masuk perjudian. Dalam waktu mungkin putaran 20 menit dia bermain judi, baik dengan mesin ataupun dengan orang, main kartu dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan semua mengeluarkan 1 juta, 4 orang berarti dapat 3 juta. Dapat 4 juta, modal dia 1 juta, dalam hitungan 20 menit dia mendapat 3 juta kalau menang. Kalau kalah dia hilang 1 juta dalam waktu 20 menit misalnya. Ataupun masuk kepada lotre dari mesin, dibodohi oleh mesin. Maka mungkin pertama kali dia dapat 1 juta, dapat 5 juta. Kemudian main yang kedua 5 juta, dapat 10 juta. Main yang ketiga semuanya 10 juta digadaikan, kalah. Karena bermain dengan mesin sudah ditentukan. Alhasil al-khamr tadi kami misalkan bisnis yang mendapatkan uang banyak. Maka oleh sebab itu tidak selesai-selesai orang-orang yang menjual miras dan tidak selesai-selesai juga orang-orang yang menjual narkoba. Karena uang banyak. Dan juga maisir, perjudian, tidak selesai di mana-mana. Karena mendapatkan uang banyak dengan mudah. Pertanyaan yang besar, ada manfaat atau tidak? Ada manfaat atau tidak? Jelas ada manfaat dari segi bisnis. Maka oleh sebab itu banyak bandar-bandar narkoba kaya raya, jaya raya. Dan bisa menyuap siapapun. Dan begitu pun tukang khamr dan perjudian, baik online ataupun offline. Maka dilindungi dan ditutup-tutupi dan sebagainya. Karena memberikan bisnis yang meluas kepada berbagai bidang. Maka di sini ada manfaat? Naam, ada manfaat. Hal hunaka maslahah? Naam. Walakin al-mafasid minal khamr wal maisir yujad wa akbar wa ashad. Idan ma hukmul maisir wa al-khamr haram. Kenapa hukumnya khamr wal maisir menjadi haram? Karena al-mafasid lebih besar daripada maslahah.
Maka masuk kepada kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih. Fa'ala hada yaqulu ta'ala fi kitabihil karim di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Difatwakan langsung. Maka tanyakanlah, jika kalian bertanya tentang al-khamr wal maisir, apa hukumnya? Qul fihima itsmun kabir. Disebutkan langsung mafsadahnya sangat besar. Wa manafi'u linnas, dan di sini disebutkan namun ada kebaikan untuk manusia. Maka tadi pas saya menyebutkan kebaikan-kebaikan karena di Al-Qur'an disebutkan kebaikan. Apa kebaikan al-khamr tadi wal maisir? Dari segi bisnis, jual beli. Wa manafi'u linnas, maka dia itu memberikan manfaat bagi manusia. Bisa berbisnis dengan mudah mencari uang. Namun apa dihukumi oleh Allah? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Hada wadih. Namun dosa-dosanya itu lebih besar, keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Maka di sini dihukumi dengan haram. Limada haram? Lianna fihi manafi' walakin al-itsm akbar min naf'ihima. Maka di sini darul mafasid aula min jalbil masalih. Araftum al-an kifal qaidah, dan pendalilannya berapa dalil tadi? Mungkin 5 pendalilan. Faidan, kalau begitu kembali kepada permasalahan bekam. Maka di pelajaran yang lalu telah kita sebutkan di hadis yang datang dari Abdullah bin Umar. Yang mana hadis ini hasan li ghairihi, dan dihasankan oleh atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Al-Irwa. Disebutkan dari hari-hari yang dalam sepekan itu dilarang. Wajtanibul hijamah yauma al-arbi'a wal jumu'ah was sabt wa yaumal ahad. Maka jauhilah membekam itu hari Rabu, Jumat, Sabtu dan Ahad. Taharian, dalam keadaan kamu bersiap-siap, maksudnya tahari. Jangan asal berbekam. Maka di sini jadi poin bagi kita, dilarang. Kemudian di pelajaran yang lalu, di bab yang lalu disebutkan ihtajimu, maka berbekamlah. Kapan? Sabi asr, tasi asr, wawahid wa isrun. Maka ini telah kita lewati di bab yang ke-8, dan hadis-hadisnya sahih dari Abi Hurairah. Barang siapa yang berbekam pada 17, 19 dan 20, maka kana syifaan min kulida, bagi dia penyembuhan dari segala penyakit. Maka di sini kita mendapatkan maslahah berbekam pada tanggal 17, 19, 21 di dalam 1 bulan. Kemudian kita mendapati hadis tadi mafsadah. Bahkan di dalam hadis disebutkan, dan di hari Rabu tidaklah kecuali Allah buka al-jidam wal baros. Pada hari itu Allah menyebarkan penyakit al-jidam, kusta, dan baros, albino, yang kulitnya menjadi putih. Maka di sini dari segi hadis-hadis yang menyebutkan mafsadah, bahwa mafsadahnya besar. Hari yang tidak baik untuk berbekam. Dan jatuh pada saat itu tanggal 17, 19 atau 21 hari Rabu misalnya. Maka di sini darul mafasid aula min jalbil masalih. Dari segi pendalilan syariat tadi, contoh Al-Qur'an tentang al-khamr wal maisir dan tentang wala tasubbu, janganlah kalian mencela dari orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, dan hadis-hadis yang lain tentang atabattul dan juga larangan membunuh orang-orang munafik. Maka ini darul mafasid
aula min jalbil masalih min haitsu al-adillah asyariyah wa kadzalika al-hijamah minasyar'i. Maka disebutkan ada hari-hari yang buruk dan ada manfaah. Idan al-hijamah manfaah aula, na'am manfaah. Khosatan sabata asar, tis'ata asar, wa wahid wa isrun. Walakin idza waqa'a, jika jatuh pada hari Rabu, maka akan menyebabkan al-jidam wal baros, akan menyebabkan kusta dan misalnya akan menyebabkan baros. Ini hanya sekedar di dalam hadis disebutkan, maka ditakutkan bagi kita. Maka mana maslahah berbekam? Ada. Namun ditakutkan di sini mendapatkan keburukan, maka dari segi syar'i tadi kita tinggalkan dan dari segi akal pun ditinggalkan. Yang mempunyai akal sehat dalam 1 bulan itu banyak hari-hari. Maka dia menginginkan 17. Ternyata hari Rabu. Ya tunggu. 2 hari lagi 19. Rabu, Kamis, Jumat misalnya. Terus Jumat, Sabtu, Ahad. Ataupun dia melihat tanggal 21 hari Rabu. Ya sudah. Sebelumnya tanggal 19. Berarti hari Senin. Bagus, Senin hari yang diinginkan dan jatuh tanggal 19 misalnya. Maka seperti itu. Sehingga dari segi akal yang sehat, mana ada yang mau ambil resiko berbekam di tanggal 19 yang kebetulan hari Rabu, ya sudah, tinggalkan dari segi akal, ditakutkan mendapatkan keburukan, diundur menjadi hari yang setelahnya tanggal 21 atau hari yang sebelumnya tanggal 17, jangan hari ke-19 yang merupakan jatuh pada hari Rabu. Maka ini jawaban kita dari segi al-adillah. Maka inilah jawaban sekaligus bab yang ke-11 tentang permasalahan kebetulan jatuh hari yang ditunggu-tunggu 3 hari 17, 19 dan 21 dan kebetulan jatuh pada hari yang mana hari itu dimakruhkan, dilarang. Maka mana yang baik? Yang baik dengan meninggalkannya. Jangan berbekam pada waktu itu. Pendalilannya dari segi syar'i, dari Al-Quran dan Sunnah seperti kami sebutkan kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih, dan juga permasalahan yang lain dari segi akal.